sesuatu yang gaib itu bisa dibuktikan secara empiris, tapi pada saat dia dibuktikan secara empiris, dia sudah tidak gaib lagi sebutannya. Keimanan itu berangkat dari kepercayaan kepada pihak lain. Ya. Pihak lain ini terbukti memang pihak yang jujur, yang tidak akan berdusta, yang tidak akan memberitahukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah. Selamat datang kembali di podcast Bisa Apa. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya Ustaz, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tema-tema ketuhanan. Ada tema lain yang sepertinya cukup penting untuk juga kita ulas, yaitu terkait dengan keimanan kepada yang gaib. Secara umum ya? Ya, secara umum. Nah, sebelum masuk kepada keimanan kepada yang gaib atau pemaparan seputar keimanan kepada yang gaib, mungkin bisa nggak sedikit memberikan penjelasan gaib itu apa sih? Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi gaib itu kan kita ambil dari istilah dalam bahasa Arab, al-ghaib, lawan daripada asy-syahadah. Jadi perkara-perkara yang masuk dalam kategori gaib ini adalah perkara yang memang tidak disaksikan secara langsung. Maka lawannya itu adalah asy-syahadah, sesuatu yang disaksikan secara langsung, secara empiris oleh diri kita maupun oleh orang-orang yang seperti diri kita. Nah ini, jadi keimanan terhadap perkara gaib adalah keimanan terhadap perkara yang memang tidak kita saksikan secara langsung, tidak kita lihat, tidak kita dengar, ya, tidak kita sentuh, tidak berkomunikasi dengan kita secara langsung. Itu pengertian dari gaib. Antara dari sisi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama berarti gaib? Ya, sama, karena memang kita menyerapnya dari bahasa Arab. Dan di sini ada kaitan cukup kuat ya antara gaib dengan iman. Karena iman itu juga berasal dari bahasa Arab yang di kandungannya secara bahasa itu menunjukkan adanya kepasrahan. Kepasrahan kepada pihak lain yang memberitahu kita. Yang mengabari. Yang mengabari. Ya. Jadi amana yuminu itu mengandung kepasrahan. Ya, kita merasa aman, kita merasa percaya kepada pihak yang memberitahu kita. Tentu pihak ini memberitahu ke kita perkara-perkara yang tidak kita saksikan secara langsung. Itu tidak disaksikan atau tidak bisa diindra secara umum? Tidak kita saksikan secara langsung. Secara langsung. Dan hanya dengan juga, satu indra itu. Artinya tidak disaksikan secara langsung itu tidak kita lihat, tidak kita dengar suaranya, tidak kita sentuh, ya, tidak kita raba, tidak kita rasa, tidak kita alami secara langsung. Dan juga tidak dialami oleh orang-orang yang seperti kita. Gitu. Jadi ada dua, makanya pengertian gaib itu gaib secara mutlak. Gaib secara mutlak itu artinya semua manusia tidak ada yang menyaksikannya. Atau umumnya orang-orang tidak menyaksikannya. Ya. Kalaupun ada menyaksikan hanya 1-2 saja. Ada juga gaib secara nisbi, secara relatif. Jadi misalnya saya saat ini, kita berdua saat ini menyaksikan apa yang ada di sini. Ya. Kita tidak menyaksikan apa yang sekarang ada di kota Mekah, apa yang sekarang ada di Hong Kong. Orang-orang di Hong Kong dan di Mekah juga tidak menyaksikan apa yang kita saksikan. Ini juga perkara gaib. Tapi gaib yang sifatnya relatif. Kita kalau ke Mekah ya kita akan bisa menyaksikannya dengan mudah, kita bisa. Kalau disimpulkan bahwa gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, benar atau tidak? Bukan, keliru. Oh, keliru. Ya, bukan tidak bisa diindra. Ya. Gaib yang nisbi tadi bisa kita indra. Kita datang ke Mekah, kita saksikan apa yang tadinya gaib bagi kita. Oh, ya kan? Kemudian perkara-perkara yang gaib yang diterangkan agama, misalnya wujudnya Tuhan, kemudian para malaikat, itu ada potensi kalau kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung atau menyaksikan langsung, juga akan kita bisa saksikan dengan indera kita. Maksud saya tadi kalau dikatakan misalnya tidak bisa diindra saat itu gitu. Ya, saat itu tidak kita saksikan. Itu saja. Karena kalau kata-kata tidak bisa, ini problem. Oh, tidak di yang keliru kata-kata ketika tidak bisa ini menunjukkan dia tidak bisa dicerap oleh indera. Itu nanti problem. Kenapa?
Karena sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicerap oleh aneka macam pencerapan, maka dia ya berarti tidak ada. Berarti yang benar kalau dikatakan yang tidak diindra. Ya, yang tidak disaksikan itu sudah mencakup baik pengalaman dengan panca indera maupun pengalaman dengan cara-cara yang lain. Oh iya. Cara-cara yang lain. Misalnya di dalam tubuh kita kan ada banyak reaksi, ada banyak peristiwa. Ini bukan peristiwa gaib kalau kita bisa merasakannya, walaupun bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan kulit, bukan dengan indera pembau maupun indera pengecap. Iya, berarti kesimpulannya bahwa gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa disaksikan. Sementara kata tidak bisa disaksikan ini adalah mencakup seluruh indera-indera yang lain. Sesuatu yang tidak disaksikan. Sesuatu Bukan yang tidak bisa disaksikan. Karena keduanya berbeda. Ya, berbeda. Kalau tidak bisa, artinya sesuatu itu ya dengan cara apapun tidak akan tersaksikan. Tapi kalau tidak disaksikan, maknanya saat ini kita tidak menyaksikannya. Ya mungkin besok juga kita masih belum menyaksikannya, tapi suatu saat nanti kita bisa menyaksikannya. Satu. Yang kedua, ada pihak lain yang menyaksikannya. Walaupun itu bukan kita, walaupun itu bukan manusia, walaupun itu bukan makhluk, ada pihak lain yang menyaksikannya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya yang cukup lebih menarik lagi, Ustaz. Apakah entitas-entitas yang masuk ke dalam kategori gaib, misalnya Tuhan, malaikat, jin dan lain sebagainya itu bisa dibuktikan secara empiris? Ya, jadi begini. Pertama perlu sedikit tambahan ya, bahwa kita barangkali tidak bisa menyebut secara mutlak Tuhan itu sesuatu yang gaib. Karena gaib itu kan tidak disaksikan. Yeah. Yang tidak kita saksikan adalah wujud Tuhannya. Ya, karena kita memang belum melihatnya. Tapi misalnya, kan yang disaksikan itu kan memang yang wujud biasanya. Ya, artinya begini. Tuhan pernah berbicara dengan sebagian makhluknya. Yeah. Tuhan pernah berbicara dengan sebagian manusia. Yeah. Dalam konteks itu tidak sedang gaib. Komunikasi dengan Tuhan itu berlanjut secara langsung, secara empiris. Misalnya ketika Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Adam, Allah bicara dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Nah, itu kan artinya sedang didengar atau disaksikan langsung oleh mereka, tapi bukan dilihat, tapi bisa didengar ucapannya. Lalu kemudian kita juga merasakan di alam semesta ini bukti langsung akan keberadaan Tuhan. Ya, baik berupa penciptaan yang kita tahu itu pasti diciptakan oleh Tuhan, ya, atau kemudian bukti yang sifatnya interaksi. Kita berdoa kemudian dikabulkan langsung, kemudian kita menyaksikan orang yang menantang Tuhan kemudian langsung dieksekusi. Itu kan menunjukkan interaksi yang bisa kita ketahui secara langsung. Jadi tidak secara mutlak bisa dikatakan gaib. Ya. Jadi Tuhan tentu menyaksikan kita kapan saja. Kita kadang-kadang mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang itu adalah dilakukan secara langsung oleh Tuhan. Ini. Tapi secara umum seperti tadi antum katakan, jadi memang ada perkara-perkara gaib. Contoh perkara gaib adalah wujud Tuhan, wujud visualnya sebagaimana yang akan dilihat oleh penduduk surga misalnya. Kemudian wujud para malaikat, kemudian jin. Ini kita sebut perkara gaib. Walaupun di sana ada orang-orang yang berinteraksi langsung dengan malaikat, misalnya para nabi. Ya. Ada orang-orang yang berinteraksi langsung dengan jin. Ya. Tapi umumnya orang kan tidak begitu. Gitu. Nah ini, jadi untuk poin pertama ini penting kita tegaskan ya, bahwa gaib itu sebetulnya perkara yang relatif. Perkara yang relatif suatu saat nanti bisa disaksikan secara langsung. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan apakah kemudian bisa dibuktikan secara empiris? Ini jawabannya mudah kalau kita pahami poin satu ini. Gitu. Pertama, sesuatu yang gaib itu bisa dibuktikan secara empiris, tapi pada saat dia dibuktikan secara empiris dia sudah tidak gaib lagi sebutannya. Ya, misalnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kan perkara gaib.
Tapi ketika misalnya malaikat Jibril datang kepada seorang nabi, lalu nabi menyaksikan langsung malaikat Jibril, bahkan berinteraksi, ya, bahkan Sudah tidak mendengar, gaib lagi? Dia tidak gaib lagi bagi Yang orang melihat. tersebut. Bagi Rasulullah dan para sahabatnya Bagi misalnya. Rasulullah dan orang yang menyaksikan langsung perkara yang tadinya gaib, ya kan? Ya, Jadi betul. makanya pertanyaan apakah bisa dibuktikan secara empiris? Kalau dia sudah empiris, ya dia tidak lagi disebut gaib. Oh, Kan begitu. iya, artinya udah pecah gaibnya. Iya, dia sudah beralih dari perkara yang semula gaib menjadi tidak gaib. Oh, iya, iya, iya. Tapi pengalaman empiris ini kan seringkali hanya dialami oleh 1-2 orang. Bagi orang lain dia masih gaib. Betul, Dia betul. masih harus mengandalkan kepercayaan terhadap orang yang menyaksikan langsung itu. Itulah keimanan kita kepada Nabi, ya, bahwa Nabi menerima wahyu dari malaikat, Ya. ya kan? Kemudian Nabi percaya kepada malaikat bahwa malaikat ini yang dia bawa adalah wahyu dari Tuhan. Nabi tidak langsung menyaksikan Tuhan pada saat itu, Ya. tapi Nabi menyaksikan malaikat. Kita tidak menyaksikan malaikat, tidak menyaksikan Tuhan wujudnya, tapi kita salah satu sahabat misalnya menyaksikan Nabi. Dia percaya kepada Nabi ini. Nah, generasi berikutnya tidak menyaksikan Nabi. Mereka menyaksikan para sahabat. Nah, seperti itu. Berarti dia berpatokan kepada kabar-kabar itu, kabar-kabar Ya, jujur. oleh karena itu di sini ada 2 poin untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama adalah pertanyaannya perlu dicermati. Kalau sudah empiris, ya dia bukan lagi perkara gaib. Tapi bisa perkara yang gaib itu suatu ketika terbukti secara empiris, yaitu ketika kita bertemu langsung atau menyaksikan langsung perkara yang tadinya kita tidak saksikan itu. Kalau malaikat lah oke lah ya. Ada kabar-kabar yang memang sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa Rasulullah pernah bertemu dengan malaikat, sehingga di zaman beliau atau pada saat beliau berjumpa dengan Jibril bisa dikatakan bahwa malaikat ini sudah jadi empirik ya. Ya, bagi mereka. Bagi mereka. Tapi bagi kita kan masih Masih gaib. Hanya berlandaskan kepada kabar-kabar yang datang. Kalau kita berbicara dari sisi misalnya entitas Tuhan misalnya atau wujud Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Apakah kita katakan apa namanya? Ya, prinsip umumnya sama. Ya. Ya. Wujud Allah Subhanahu wa taala gaib. Ya. Dari analisis rasional maupun dari informasi yang terpercaya, bahkan dari naluriah kita di hati setiap orang itu sudah ada kecondongan bahkan kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Ya, itu terbukti dia ini ada. Tapi wujud visualnya belum kita lihat. Wujud sebagaimana akan dilihat oleh mereka yang akan melihat. Nah, nantinya pada saat kesempatan untuk melihat itu diberikan, ya akan terlihat, akan ada pengalaman empiris melihat atau menyaksikan langsung wujud Tuhan. Gitu. Tapi itu seperti kita tahu di keterangan agama tidak diberikan kepada umat manusia sebelum dia meninggal dunia. Baru diberikan nantinya kepada sebagian umat manusia yang terpilih menjadi penduduk surga. Itu pun bukan langsung, tapi ada masa tertentu nikmat ini kemudian diberikan karena karunia yang sangat besar ketika seseorang yang selama ini beriman kepada Tuhan kemudian menyaksikan langsung wajah Tuhan. Jadi kalau kembali ke yang tadi supaya saya bisa menyerap ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa misalnya Tuhan, kemudian malaikat ataupun yang lainnya, tidak bisa disimpulkan bahwa itu bisa tidak bisa kita langsung menjawab bahwa itu bisa dibuktikan secara empiris ataupun tidak empiris. Harus ada perincian yang Ya, tadi. dia bisa dibuktikan secara empiris, tapi bukan sekarang. Nantinya setelah disaksikan langsung Hari kiamat. di hari kiamat untuk Tuhan, ya, dan di dunia untuk malaikat bagi sebagian manusia yang terpilih, ya, sebagian manusia yang artinya para nabi. Jadi untuk umumnya orang tidak, sampai dia meninggal, ya umumnya dia tidak akan pernah menyaksikan Membuktikan secara empiris. malaikat, ya. Iya. Artinya dia tetap saja kalau dia terjadinya nanti di akhirat pada hari kiamat, sementara kiamat itu juga adalah sesuatu yang gaib kan? Ya, kiamat gaib karena belum terjadi. Belum terjadi. Belum kita alami. Jadi betul-betul memang harus keimanan yang Ya, artinya kan sama memiliki saja. peran besar, ya. Misalnya kita ditanya, bisa nggak kiamat ini dibuktikan secara empiris? ya. Lah, membuktikan
kiamat secara empiris itu kan berarti menyaksikan kiamat. Menyaksikan kiamat itu berarti bukan sekarang. Kan begitu. Kiamat kan konsepnya itu sesuatu yang baru akan terjadi nanti. Setelah zaman ini. Kalau kita tanya, bisa nggak kiamat itu dibuktikan empiris? Berarti sama saja kita tanya, bisa nggak kiamat ini kita saksikan sekarang? Sama saja kita nanya, bisa nggak sesuatu yang tidak terjadi sekarang itu terjadi sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa, tentu. Nggak bisanya bukan menunjukkan dia nggak ada, tapi memang tidak relevan untuk kita saksikan sekarang, sebab dia memang sesuatu yang baru terjadi nanti. Ya, intinya sebenarnya keimanan sebenarnya ya. Ya, keimanan. Oleh karena itu keimanan ini berangkat dari satu sumber epistemologi yang di luar persaksian langsung. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita dalam kondisi belum membawa pengetahuan apa-apa. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati dan akal pikiran. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan tadi. Jadi pengetahuan itu bisa kita saksikan langsung ya mengenai keberadaan apa saja, manusia, hewan, benda apa saja dengan melihat, atau bisa kita dengar. Nah, dengar ini bukan hanya masalah kita mengetahui suara, tapi kita bisa mengetahui informasi yang diberitahukan oleh pihak lain yang menyaksikan langsung. Misalnya tadi contoh di kota lain, orang yang menyaksikan apa yang di kota lain itu bisa memberitahukan kepada kita. Kita dengar ucapannya, kita paham, kita dapat ilmunya, gitu. Walaupun kita tidak pergi ke sana secara langsung. Nah, keimanan kepada hal-hal gaib itu sumbernya ini, yaitu kita mendengarkan informasi dari pihak lain yang menyaksikan langsung, atau dia mendengar dari pihak lain yang menyaksikan langsung, ya kan? Misalnya Nabi memberitahukan kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwa beliau melihat seorang malaikat, ya. Beliau kemudian diberikan wahyu. Nah, Khadijah tidak melihat langsung, tapi beliau mendengar dari orang yang melihat langsung. Lalu ketika nanti Khadijah memberitahukan ke orang lain lagi, orang lain ini tidak melihat langsung, tidak mendengar dari orang yang melihat langsung, tapi dia mendengar dari orang yang terpercaya, yang jujur dan tidak lupa ingatan, yang mengabarkan kepadanya informasi dari orang yang melihat langsung. Nah, ini bisa semakin panjang seperti zaman kita sekarang, bisa pendek. Intinya di situ ada pengakuan terhadap sesuatu yang tidak kita saksikan secara langsung, ya, tidak kita alami secara empiris, tapi diberitahukan ya oleh orang yang menyaksikannya secara langsung. Baik kita dengar dari satu perantara maupun secara langsung. Jadi kalau kita tarik misalnya ke lingkungan akademis misalnya, selalu kan di dalam secara umum dalam lingkungan akademis itu selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu untuk pembuktian bahwa benar atau tidak, ada atau tidak, selalu melalui namanya penelitian empiris seperti itu. Jadi tidak seperti itu tidak benar dijadikan acuan untuk pembuktian kebenaran satu-satunya ya. Ya, ada kekurangan di dalam memahami apa itu bukti, apa itu ilmu atau pembuktian ilmiah. Ya. Bukti adalah sesuatu yang memastikan kebenaran dari apa yang diklaimkan. Ya. Dan ilmiah itu artinya tadi ya berasal memang dari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu adalah dengan menyaksikannya secara langsung, ya, misalnya melihat secara langsung, atau dengan diberitahu oleh pihak lain yang melihat secara langsung dengan mendengarkan informasinya. Ya. Ini yang pertama tadi itu adalah keilmuan atau wawasan empiris. Yang kedua ini wawasan normatif berasal dari pihak yang otoritatif. Kemudian yang ketiga adalah olahan dari bahan-bahan ini. Kemudian didapatkan satu rumusan. Nah, ini berlaku secara praktisnya diakui dan tidak mungkin diingkari secara mutlak oleh semua orang. Tidak mungkin orang hanya percaya dengan apa yang dia saksikan saja. Dia tidak percaya dengan berita dari orang lain. Iya, betul. Ini betul. Tidak relevan. Secara tradisi ya ada saja hal-hal yang... Apalagi kita bicara sains, ilmu pengetahuan alam, apalagi ilmu pengetahuan sosial, itu banyak sekali
perkara-perkara yang tidak mereka saksikan langsung karena penelitiannya hanya sedikit. Tapi tetap percaya. Tetap percaya. Kenapa? Karena dia yakin dengan kejujuran orang yang beritahukan itu. Ya, Apalagi kalau ada dokumentasinya. Ya. Apalagi bisa dicek kredibilitasnya. Apalagi mereka bicara tentang hal-hal yang masa lampau, bicara soal namanya teori evolusi, bicara soal teori Big Bang, sesuatu sama sekali tidak mereka saksikan. Tapi mereka percaya dan tidak diberitahukan oleh orang yang menyaksikan. Tapi hanya diolah berdasarkan yang ketiga tadi, ya, olah kognitif, akal pikiran, dan ujung-ujungnya tidak akan bisa memastikan, hanya bisa memperkirakan, hanya bisa menebak-nebak. Ya, karena fenomena yang ada sekarang seperti ini, ya kira-kira dulu seperti itu. Dia nggak bisa membuktikan secara empiris. Menarik, Ustaz. Ada beberapa statement yang sering kita dengar, orang yang menyatakan bahwa saya tidak percaya kepada sesuatu yang saya tidak lihat. Ya. Nah, gimana tanggapan antum, Ustaz? Saya tidak percaya terhadap Sesuatu yang saya tidak lihat. Misalnya kaitannya dengan Tuhan, malaikat, dan seterusnya. Ya, di sini dia tidak percaya dengan sesuatu yang sebenarnya sudah dia ketahui, kan begitu? Yang sesuatu yang tidak, sesuatu yang sudah dia ketahui. Yang sudah dia ketahui. Ya, misalnya di dalam perutnya ada rasa sakit, dia yakin penuh bahwa di dalam perutnya misalnya ada penyakit atau ada luka atau ada apa, padahal dia nggak menyaksikan langsung, dia nggak melihat. Tapi dia rasakan dan dia ketahui. Rasakan. Jadi dia punya indera lain selain penglihatan yang membuat dia percaya, yakin tanpa sama sekali meragukannya. Satu, ya. Artinya batasan kepercayaan yang secara faktual dia imani atau dia benarkan itu bukan hanya dari penglihatan, tapi ada sarana lain. Ini satu, ya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kehidupannya bisa dijamin orang ini tidak akan konsisten dengan klaimnya itu. Dijamin tidak akan konsisten. Dijamin tidak akan konsisten dengan klaimnya itu. Kadang-kadang dia mendengar kabar, dia langsung percaya secara spontan. Apalagi yang mengabarkannya ini misalnya 1.000 orang yang datang dari berbagai tempat yang berbeda, yang tidak saling kenal, ya, memberitahukan terjadinya satu peristiwa misalnya di Myanmar, ya, yang semua pemberitaannya itu konsisten, ya. Sementara dia tahu mereka ini tidak saling berkomunikasi, ya. Nah, dia otomatis tidak mampu menolak kepercayaan terhadap peristiwa semacam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak konsisten dengan klaimnya tadi. Yang kedua, ketika dia menyaksikan perkara-perkara tertentu secara betul-betul yakin, lalu dia ingin memberitahukannya ke orang lain, nah, dia pun tidak terima jika ditolak. Saya tidak percaya, saya tidak menyaksikannya, saya tidak melihatnya secara langsung. Dia menganggap bahwa penolakan itu adalah satu bentuk penolakan terhadap pengetahuan yang sama sekali tidak layak untuk ditolak. Iya, benar juga ya, karena secara faktual memang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya taruhlah orang yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW atau kabar-kabar yang beliau bawa. Di satu sisi mungkin dia mengatakan, saya tidak percaya. Tapi di sisi lain seperti contoh yang antum sebutkan tadi, misalnya ada kabar sini, kemudian dia percaya. Padahal sama aja sebenarnya hakikatnya. Iya, dan bisa kita lihat dalam peristiwa sejarahnya, ya. Mereka ini percaya dengan Nabi Muhammad sebelum beliau menyatakan kenabiannya. Mereka percaya bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Ya. Makanya ketika beliau bertanya kepada masyarakat, apakah akan percaya dengan saya kalau saya kabarkan di belakang gunung ini ada pasukan atau kabar-kabar yang lain lah secara umum, mereka mengatakan percaya. Majarrabna alaika kadziban, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Itu sudah cukup, ya, menjadi argumen bagi mereka bahwa orang ini layak untuk dipercaya, gitu. Bahwa orang ini tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak dia saksikan betul, yang tidak akan berdusta secara sengaja, dan juga tidak akan salah-salah di dalam mengingat informasi. Tapi begitu diberitahukan sesuatu yang selama ini bertentangan dengan ideologi mereka, nah barulah mereka akhirnya jadinya standar ganda, ya, inkonsistensi. Artinya itu sebetulnya penolakan yang tidak relevan. Yang terakhir, Ustaz, kaitannya dengan kadar keimanan terhadap yang gaib ini. Ini kan kadang-kadang orang ketika beriman itu mungkin kadarnya berbeda-beda, Ustaz. Dari dari A
ke B dan seterusnya, itu pasti mungkin ada yang berbeda-beda tergantung dari misalnya kemampuan dia menalar ataupun kapasitas wawasan keilmuan yang dia miliki. Nah, kadar minimal seseorang ketika misalnya dianggap masih sudah bisa dianggap beriman atau tidak murtad misalnya, kadarnya sampai mana gitu. Misalnya kepercayaan kepada malaikat ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadar minimalnya seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang sudah masuk Islam tapi tetap saja ada keraguan-raguan di dalam hatinya, seperti misalnya orang-orang yang, wah, ini kan kita nggak bisa membuktikan secara empiris walaupun penjelasannya tadi sudah sangat gamblang ya. Kira-kira gimana cara menjawab? Jadi perkara yang gaib yang kemudian kita sebut sebagai gaib secara umum ini kan sesuatu yang memang tidak kita saksikan, tidak disaksikan juga oleh umumnya orang, ya kan? Oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui itu dari pihak yang maha tahu, pihak yang maha tahu, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi pihak yang mengetahui perkara yang gaib bagi para manusia maupun yang mereka saksikan. Nah, oleh karena itu sumber minimal yang membatasi seseorang itu beriman atau tidak. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti dia beriman dengan kabar-kabar yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar yang bisa kita katakan valid betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qur'an. Kemudian apa yang diberitahukan oleh rasulnya, oleh utusannya. Orang yang memang diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada umat manusia, yaitu berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, asalkan memang kita sudah memverifikasi penyampaian reportase atau sanad hadis ini memang valid. Gitu. Oleh karena itu batas minimalnya adalah percaya dengan semua kabar-kabar yang ada dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu kan hadis-hadis yang sudah valid berasal dari Rasulullah SAW. Itu standar minimalnya? Ya, itu standar minimal dan sekaligus patokan. Patokan. Adapun kabar yang diberitakan oleh orang lain, ya, orang biasa, ya, ini kemudian ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau kabarnya berentangan maka ditolak. Kalau berdasarkan rumus ini, bahwa tidak mungkin dua hal yang berentangan secara jelas itu sama-sama benar. Kalau yang di Quran dan Sunnah ini sudah kita imani benar, maka otomatis itu keliru. Adapun kalau tidak bertentangan, ya ini bisa benar bisa salah, tergantung akurasinya. Oke lah, seandainya dia sudah beriman kepada Al-Quran dan isinya, dan juga kepada Sunnah dan isinya, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kritis. Ya, seperti misalnya keberadaan Tuhan, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Apakah itu mempengaruhi keimanan orang ini atau enggak? Pertanyaan kritis itu kan sebetulnya kata kritis atau dari kata kritik itu kan memilah antara yang benar dan yang salah. Antara yang asli dengan yang palsu. Kalau informasinya itu sudah jelas berasal dari Al-Quran yang terjamin otentik, seperti pernah kita bahas ya, dan berasal dari As-Sunnah yang juga valid, hadis yang sahih, ya, maka ini sudah sesuatu yang dijamin keasliannya. Tidak perlu lagi dikritik karena dia sudah hasil kritik. Anggaplah tidak dikritik tapi ada keraguan gitu. Sama. Dari sisi lain misalnya. Sama, ragu itu kan berarti tidak memastikan keasliannya. Kan gitu. Bukan, secara validitas dia sudah percaya, tapi ada beberapa bagian-bagian yang mungkin menjadi sebuah istilahnya syubhat atau hal-hal yang meragukan. Ya, itu berarti dia tidak percaya. Dia tidak konsisten dengan kepercayaannya. Dia sudah percaya ini barang asli, tapi dia kemudian meragukan beberapa bagian di dalam barang asli itu. Nah, itu bagaimana itu posisinya? Ya. Kalau dia ragu dengan perkara yang di dalam ayat Al-Quran atau hadis itu memang tidak secara clear diinformasikan, ya, beritanya tidak tegas, maka bolehlah dia ragu karena memang beritanya sendiri tidak tegas. Tapi kalau beritanya sudah tegas bahwa manusia nantinya walaupun sudah mati tulang berulangnya menjadi hancur, nanti akan dibangkitkan, kemudian dia masih ragu, itu artinya sebetulnya dia ragu dengan Al-Quran. Ya kan? Karena ini diberitahukan oleh Al-Quran. Tapi kadang-kadang kan sebagai manusia ya, kadang-kadang ada was-was atau ada mungkin bisikan. Gimana cara menghadapi yang seperti itu? Nah, caranya justru bisikan atau was-was itulah yang layak untuk dilawan. Justru dilawan. Justru ya? Keraguan-raguan itu yang perlu dilawan. Dilawan, dipelajari secara ilmiah. Dia ragu sehingga
sehingga ingin menguji ulang keilmiahan Al-Quran, tapi dia tidak ragu dengan was-wasnya tadi, sehingga tidak menguji ulang. Kenapa saya kok bisa ragu? Raguan ini muncul dari mana? Ya, sesuatu yang sudah yakin kemudian saya ragui, nah, maka peraguannya justru bermasalah. Kalau orang ragu, misalnya bahwa di depannya ada barang yang jelas-jelas dia lihat dan dia saksikan, nah keraguannya itu yang justru perlu dipersoalkan, sebab dia hanya mengganggu bangunan ilmu pengetahuan dengan cara mengganggu yang tidak mampu meruntuhkan, tidak ilmiah. Jadi harusnya ketika ada was-was seperti itu, sikap yang benar adalah melawan. Sikap yang benar adalah melawan dengan cara kembali kepada apa yang memang sudah meyakinkan. Sudah meyakinkan. Yang tadi Sudah bahwa meyakinkan inilah yang kemudian digunakan untuk menguji keraguan-raguan itu. Agar keraguan-raguan itu bisa hilang. Bukan malah sebaliknya, justru mengikuti dan masuk lebih dalam ke dalam keraguan-raguan itu. Kalau sudah sesuatu meyakinkan kita ragukan, maka kita menjadi tidak punya bangunan, tidak tidak punya pegangan. Terus apa yang mau dipegang? Kalau semua yang meyakinkan itu diragukan atau bisa diragukan hasilnya, nah, maka lalu apa yang menjadi tolok ukur sesuatu itu bisa dipegang atau tidak? Keraguan-raguan jelas tidak bisa dipegang. Dianya sendiri hanya sebuah penggoyangan, penggoyangan pengetahuan. Oleh karena itu kalau bisa disimpulkan, ya, jadi keimanan itu berangkat dari kepercayaan kepada pihak lain. Ya. Pihak lain ini terbukti memang pihak yang jujur, yang tidak akan berdusta, yang tidak akan memberitahukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya. Oleh karena itu, keimanan itu menyangkut erat perkara yang tidak kita saksikan secara langsung. Yeah. Dan itu adalah satu kewajiban bagi seorang manusia yang ingin berpikir ilmiah untuk percaya dengan itu. Kalau dia percaya ini informasi berasal dari pihak yang jujur, yang tidak lupa-lupa, maka dia pun harus percaya dengan kandungan yang diberitahukannya. Yeah, betul. Ya kan? Lalu inilah justru modal seorang manusia, karena dia tidak bisa hidup hanya dengan modal wawasan yang dia saksikan. Dia membutuhkan informasi-informasi mengenai perkara-perkara yang dia tidak bisa saksikan secara langsung. Baik di dunia ini maupun apalagi nanti di masa setelah kita tidak ada. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjut lagi pada podcast berikutnya Ustaz. Insyaallah. Syukran.